Melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Anda kembali bersama kami di Indonesia Town Hall, Gerak Cepat Ekonomi Melesat. Masih bersama saya Zilvia Iskandar pemirsa, dan saya juga masih bersama dengan Erick Thohir, Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sekaligus Menteri BUMN, dan juga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Susi Wijono. Pak Susi, selamat malam, selamat bergabung. Saya ingin terlebih dahulu kita mengomentari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa meminta semua pihak untuk gerak cepat, membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar dan juga menjalankan strategi besar. Pak Erick, yang ingin saya tanyakan adalah apa transformasi besar dan juga strategi besar yang akan dijalankan pemerintah berikutnya setelah kita sudah ada komitmen vaksin, kemudian berikutnya apa? Ya, tentu kan program kita ada Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Nah, tidak mungkin Indonesia tumbuh kita taruh di depan, karena sehat yang penting, baru bekerja. Indonesia tumbuh seperti yang tadi disampaikan Bapak Presiden, pada saat COVID-19 ini kan Indonesia diuntungkan. Ya. Kenapa diuntungkan? Bahwa kita mempunyai market yang besar, 267 juta. Kita juga masuk dalam kategori negara yang terus tumbuh. Kita juga mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Nah, karena itu kekurangan kita, apakah itu logistik dalam arti infrastruktur, apakah itu berarti digitalisasi, ini yang harus menjadi quantum leap baru, lompatan baru. Karena itu transformasi yang sudah dilakukan sekarang, ya Pak Menko sudah duduk dengan kami, Pak Presiden sudah duduk dengan Pak Menko, bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan menjadi prioritas. Nah, karena itu di program Indonesia Tumbuh juga penting bagaimana kita memastikan supply chain kita diperbaiki. Kita tidak boleh tergantung dengan tadi selalu yang namanya import-import. Karena itu tadi baru rapat juga bagaimana Presiden akan memastikan ada yang namanya Perpres mengenai TKDN. Nah, TKDN ini harus menjadi prioritas keberpihakan negara kita kepada produk Indonesia, dan ini harus semua kementerian melakukan karena cukup besar pengadaan itu ratusan triliun. Kalau sampai 60% saja yang seperti disampaikan Pak Menko Luhut juga tadi, bahwa ini bisa berpihak ke tadi produk Indonesia tanpa menganulir produk-produk yang memang kita tidak bisa bikin, ya itu harus import lah. Ini menjadi keberpihakan yang saya rasa memastikan supaya tadi perbaikan yang ada di supply chains. Belum lagi Presiden sekarang terus membangun yang namanya tadi ya bagaimana lahan industri supaya investasi bisa lebih baik. Lahan untuk para wisata, lahan buat food estate, makanan, lahan kesehatan, ini yang menjadi prioritas di bawah Menteri PUPR supaya terjadi investasi baru dan bagaimana pengusaha lokal dengan adanya keberpihakan pemerintah bisa mulai produksi baru atau membuat pabrik baru ataupun dari investasi luar negeri yang pada saat sekarang juga Indonesia membutuhkan. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama karena ini kerja timur. Seperti Pak Ses ini juga sekretaris saya. Nah, karena itu sangat penting bagaimana kerja timur tanpa melihat kementerian, kita harus sama-sama tabrak agar tadi cepat. Semuanya bekerja sama. Oke, saya ingin tanya Pak Susi, peran dari Kemenko Perekonomian selama ini dalam mendukung pengoptimalan penyerapan anggaran PEN yang mencapai 695,2 triliun rupiah itu apa saja, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi pertama kalau kita bicara mengenai alokasi anggaran tadi disampaikan oleh Pak Erick, untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional sendiri PEN itu 695,2. Per hari ini tadi Pak Erick, Pak Menko dengan Bapak Presiden melakukan evaluasi, memang realisasinya baru 25,0% atau sekitar 173,98 triliun. Nah, selama 4 hari weekend kemarin kita seluruh Menteri Ekonomi sedang rapat di Bali. Sebenarnya utamanya adalah membahas akselerasi
dari realisasi anggaran, tapi di dua-duanya, tidak hanya yang PEN saja atau pemulihan ekonomi. Karena alokasi anggaran di PEN sekitar hampir 700 triliun tadi, tapi yang rutin di kementerian lembaga juga sangat besar sekali, karena budget kita belanjanya bisa sampai 1.800 triliun, walaupun terbagi juga ke daerah yang separuh. Nah, kaitannya mengenai optimalisasi, barangkali tadi Pak Erick sudah menyampaikan bahwa kuncinya saat ini kita harus bergerak cepat, karena apapun dinamika di lapangan itu luar biasa, kebutuhan juga begitu tingginya. Ironisnya kadang sudah ada anggaran pun, kebutuhannya juga mendesak, tapi karena ada administrasi dan birokrasi kadang tidak bisa terrealisasi. Nah, karena itu perlu terobosan-terobosan. Mengurai persoalan itu bagaimana, Pak? Ya, jadi mungkin kalau sedikit cerita mengenai bagaimana kita melakukan akselerasi terhadap realisasi anggaran. Jadi program di kementerian lembaga sendiri gitu yang rutin itu memang berdasarkan Impres 4 kemarin dilakukan relokasi dan refocusing, karena banyak yang pasti tidak terserap dalam kondisi pandemi seperti ini, sehingga Menteri Keuangan sejak awal sekali masa pandemi sudah menerbitkan regulasi baru yang harus direallocate. Nah, yang program PEN itu kemarin juga kita sisir semuanya satu persatu dari semua kementerian lembaga. Kalau ada potensi nanti tidak terserap sampai dengan akhir tahun, katakan tidak terserap 100%, per minggu ini sudah harus ada laporan ke kami. Kita harus pikirkan, bikin usulan program baru yang masih sangat dibutuhkan masyarakat kita. Tadi Pak Erick sudah menyampaikan per minggu ini sudah ada 2 program baru yang realisasi, Banpres produktif usaha mikro sama bantuan subsidi upah. Nanti kita kumpulkan kembali, program ini harus kita sisir ulang. Jangan sampai kita baru tahu tidak terserap sudah mendekati akhir tahun. Nah, kita targetkan Agustus September ini selain mendorong akselerasi, kita juga akan reallocate. Semua kementerian kita berdampingi. Cuman untuk mendesain satu usulan program baru, kita bicaranya adalah yang memang bisa kita realisasikan dalam tahun ini. Jadi kita susun si kriterianya. Kriteria pertama, mana yang kira-kira secara signifikan mendorong perekonomian kita. Yang kedua, yang dampaknya juga signifikan, padat karya, kemudian melibatkan banyak pihak, kemudian share-nya terhadap PDB tinggi, dan beberapa kriteria kita susun di sana. Jadi intinya Mbak Sylvia,